Hai, kembali lagi dengan saya Ronald Frank di program 12 Teknik Jitu Memikat Wanita. Dan kita masuk ke dalam teknik kedua, yaitu mental baja. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tegaskan bahwa ada banyak orang yang tidak kreatif di luar sana yang kerap mencontek teknik saya dan mengaku bahwa teknik saya adalah miliknya. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa teknik-teknik ini adalah asli atau original dari kreativitas dan eksperimen yang saya lakukan. Jika ada yang mengaku-ngaku bahwa teknik ini adalah miliknya, kamu tahu dari mana sumbernya. Teknik kedua, mental baja. Nah, teknik ini berguna untuk kamu agar dapat memiliki mental yang kuat, bukan mental yang lemah. Pernahkah kamu ingin melakukan sesuatu, namun sepertinya sulit untuk kamu lakukan, atau ya mungkin kamu tidak punya nyali atau apa? Seperti contohnya pada saat kamu ingin berkenalan dengan wanita, namun pada saat kamu ingin maju dan berbicara dengannya, tubuhmu seperti diam dan mulutmu seperti tidak dapat bicara. Atau kamu ingin menelpon wanita namun sepertinya terasa berat untuk menekan nomor handphonenya. Atau kamu komitmen untuk latihan 12 teknik jitu selama 80 hari, namun pada hari ketiga kamu merasa malas dan akhirnya ya berhenti. Nah, itu menandakan kamu memiliki mental yang lemah. Kamu membutuhkan mental yang kuat agar kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan dengan benar hingga kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Jadi mentalitas baja ini ditujukan untuk kamu agar kamu dapat melakukan apapun yang kamu ingin lakukan tanpa terhenti karena mental kamu lemah atau tidak punya nyali atau susah atau ini atau itu segala macam. Saya berikan satu analogi. Tak peduli seberapapun cepatnya sebuah mobil atau seberapapun mahalnya sebuah mobil atau seberapapun bagusnya sebuah mobil. Jika mobil itu tidak punya energi berbentuk bensin, mobil tersebut tidak akan jalan. Sama seperti juga kamu, seberapapun canggih mindsetmu, seberapapun canggih teknikmu, kamu tidak akan mengeksekusikannya dengan benar jika kamu tidak punya energi untuk melakukannya, untuk berjalan. Kamu tidak punya mental untuk dapat mengeksekusikannya dengan benar. Bagaimana penanggulangannya? Bagaimana caranya agar kamu dapat melakukan apapun yang harus kamu lakukan? Dengarkan baik-baik. Jika kamu amati seorang bayi pada saat dia belajar berjalan, yang terjadi adalah dia akan merangkak, lalu dia berdiri untuk berjalan, lalu jatuh, lalu dia akan merangkak, lalu dia berdiri lagi, agak jalan sedikit, lalu jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Dan dia tidak berhenti hingga sang bayi dapat berjalan. Dan itu pun kamu lakukan. Karena jika ada bayi yang menyerah untuk belajar berjalan, maka di dunia ini semua manusia akan merangkak. Jadi kamu pada saat lahir sudah memiliki mentalitas baja. Namun mentalitas baja itu seperti hilang. Nanti saya akan bicarakan cara untuk menimbulkannya kembali. Nah, lalu jika kamu perhatikan anak kecil, jika mereka belajar sesuatu, mereka dapat cepat menguasai sesuatu tersebut dan bahkan dapat melakukannya lebih mahir dari orang dewasa. Contohnya bermain piano. Saya pernah melihat anak kecil umur 5 tahun dapat bermain piano lebih bagus dari orang dewasa dan belajar lebih cepat dari orang dewasa. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Kenapa anak kecil sudah memiliki mentalitas baja yang dimana dia terus melakukan apa yang harus dilakukan dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti menguasai sebuah skill. Nah, jika diteliti, anak kecil, otak analitisnya atau otak kirinya belum tumbuh secara sempurna. Jadi mereka mengandalkan intuisi dan otak kanannya. Dengan kata lain, apapun yang mereka ingin lakukan, mereka lakukan saja. Atau disebut juga dengan just do it. Pada saat anak bayi atau anak kecil just do it, yang terjadi adalah otak kanannya akan memberikan ide-ide yang mendukung apa yang mereka lakukan, lalu ide tersebut akan membuat sang anak menjadi mahir melakukan sesuatu. Jadi, jika kamu lihat orang-orang sukses, awalnya mereka tidak berpikir secara analitis untuk melakukan apa. Mereka hanya just do it, lakukan saja apapun yang ada di pikiran mereka, mereka lakukan. Dan mereka terus lakukan, sehingga otak kanannya pada akhirnya memberikan banyak ide. Dan mereka menggunakan ide yang diberikan otak kanannya, lalu mereka berhasil. Seperti itu mekanismenya. Namun kenapa kamu bisa terhambat
dan sulit melakukan sesuatu, itu karena otak kiri kamu, otak analitis kamu yang terlalu dominan, sehingga kamu tidak dapat melakukan sesuatu dengan benar. Kamu terhenti. Nah, jika kamu dapat just do it atau lakukan saja terus-menerus, maka otak kananmu akan mendukungmu dengan memberikan ide-ide dahsyat. Dan ide-ide tersebut jika kamu gunakan, itu akan membantu kamu untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Contohnya seperti yang saya lakukan. Saya mendapatkan banyak teknik yang saya jabarkan di dalam program 12 teknik jitu memikat wanita ini. Dari mana kamu pikir idenya? Yang saya lakukan hanyalah just do it, lakukan saja. Saya berbicara dengan banyak wanita. Dan pada saat saya berbicara dengan banyak wanita, tiba-tiba otak kanan saya seperti memberikan ide-ide. Coba ngomong ini, coba ngomong itu. Dan saya coba semua ide. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan saya lakukan terus yang berhasil. Dan itu pun yang harus kamu lakukan. Just do it, lakukan saja, maka otak kananmu akan memberikan banyak ide. Kamu justru dapat membuat teknikmu sendiri dengan just do it. Tantangannya sekarang adalah bagaimana caranya kamu melumpuhkan otak kirimu yang analitis dan kerap membuatmu berhenti melakukan sesuatu. Saya berikan beberapa teknik canggih untukmu. Anggaplah kamu ingin mendapatkan wanita idamanmu, dan di depanmu ada wanita cantik. Kamu ingin berkenalan dengannya, namun sepertinya mentalitasmu lemah dan kamu tidak dapat berbuat apa-apa selain diam. Atau di hadapanmu ada wanita cantik yang siap dicium, namun pada saat kamu ingin menciumnya, kamu seperti grogi dan tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, bagaimana cara menanggulanginya? Saya berikan beberapa teknik. Teknik pertama adalah yang saya sebut dengan alasan yang kuat. Apapun yang kita lakukan, jika alasannya tidak kuat, maka kita tidak akan melakukannya. Jika kamu ingin melakukan sesuatu seperti berkenalan atau mencium wanita, namun kamu tidak melakukannya karena alasan kamu melakukannya tidaklah kuat. Jika alasanmu kuat, maka kamu akan melakukannya. Nah, sekarang jika kamu ingin melakukan sesuatu seperti berkenalan, namun kamu seperti tidak bisa maju, tanyakan dirimu alasannya kenapa kamu ingin berkenalan. Kamu akan terkejut bahwa alasan yang keluar tidaklah terlalu penting untuk membuat kamu berkenalan. Jika saya bertanya kepada kamu, kenapa alasan kamu ingin berkenalan? Maka yang kamu biasanya jawab adalah karena hanya ingin berkenalan, karena hanya ingin latihan, karena hanya ingin dapat pacar, atau ya siapa tahu, untung-untungan, seperti itu. Nah, alasan seperti itu tidaklah kuat untuk membuat kamu maju. Saya berikan contoh alasan yang kuat. Saya ingin kenalan dengan wanita itu, karena saya ingin mendapatkan dia menjadi pacar saya, agar orang tua saya bangga saya memiliki pacar cantik. Oke, hal tersebut akan sangat berbeda jika kamu mendekatinya atau berkenalan dengannya hanya untuk sekedar latihan. Atau alasan yang lain, jika kamu misalnya sudah umur kepala 4, alasannya mungkin bisa, saya sudah umur kepala 4, mau kapan lagi saya menikah? Waktu singkat. Jadi buat apa saya tunggu? Lebih baik saya kenalan. Kalau misalnya dia terima, bagus. Kalau tidak, ya sudah. Saya bisa tahu dan saya tidak diam saja di sini. Saya akan cari yang lain. Seperti itu. Jadi alasannya harus kuat. Carilah alasanmu, apapun itu, yang kuat agar kamu dapat berkenalan dan melakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Ini sangat penting. Nah, jika kamu sudah mencoba teknik ini, namun tidak berhasil, coba teknik selanjutnya, yang saya sebut 3 kalimat sakti. Apa itu 3 kalimat sakti? Lakukan seperti ini. Anggaplah kamu ingin berkenalan dengan wanita, atau kamu ingin berciuman dengan wanita yang di depan kamu yang siap dicium. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membayangkan hal-hal indah yang mungkin terjadi kepadamu. Jika kamu ingin kenalan, bayangkan bahwa sang wanita itu terbuka untuk kenalan dan dia memberikan nomor handphonenya dan tiba-tiba dia memeluk kamu, tiba-tiba dia mencium kamu di tempat, dan tiba-tiba dia jatuh cinta, dan tiba-tiba dia mengajakmu untuk menikah secara langsung pada saat kamu kenalan. Apapun itu, bayangkan sesuatu yang konyol namun luar biasa yang membuat hatimu senang. Apapun itu, silakan berhayal, gunakan imajinasimu. Jika kamu melihat wanita di depanmu dan dia sepertinya siap dicium namun kamu grogi untuk menciumnya, bayangkan sang wanita tersebut menikmati ciumanmu. Bayangkan sang wanita tersebut memelukmu erat dan melakukan hal-hal lain yang indah menurut kamu. Bayangkan saja. Nah, tiba-tiba otak kirimu akan berkata,
Mana mungkin dia seperti itu? Kamu siapa? Otak kirimu akan mengeluarkan hal-hal negatif. Oke? Dan kamu cukup menjawab hal-hal negatif tersebut dengan 3 kalimat sakti yang akan membuat kamu maju. Jadi, pada saat kamu membayangkan sesuatu yang indah, tiba-tiba otak kirimu berkata, masa sih dia seperti itu? Masa sih dia akan cium kamu? Masa sih dia akan peluk kamu? Maka kamu tinggal menjawab, kenapa tidak? Dan pada saat kamu menjawab kenapa tidak, kemungkinannya yang tadi kamu berfokus kepada hal negatif, maka kamu akan membuka sebuah fokus ke yang positif. Dan bukankah itu benar? Jika kamu melakukan sesuatu, selalu ada dua hal terjadi. Bisa iya, bisa tidak. Jadi jika kamu membayangkan sesuatu terjadi bagus, lalu otak kiri kamu berkata, masa sih? Kamu cukup berkata, kenapa tidak? Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, untuk lebih membuat mental kamu melayang tinggi, kamu berkata, kenapa tidak dia melakukannya dengan saya? Lalu kalimat ketiga, kamu berkata, kenapa tidak dia melakukannya dengan saya sekarang? Kenapa tidak? Why not? Oke. Dan itu akan membuat kamu jadi penasaran dan siapa tahu. Oke. Untuk mengetahuinya ya saya coba gitu. Jadi jadi dengan menggunakan 3 kalimat sakti ini kamu akan curious, bukan ketakutan tapi curious, penasaran. Dan rasa penasaranmu itu terlalu besar sehingga kamu tidak tahan untuk mencobanya. Dan pada saat berhasil bagus, namun tidak berhasil ya kamu akan ketawa, oh ternyata tidak berhasil. Ya udah fine gitu. Kamu akan tertawa dan fun dan senang karena itu semua adalah sebuah eksperimen. Kenapa tidak? Oke? Jadi, saya ulangi lagi, bayangkan sesuatu yang indah terjadi, lalu pada saat otak kirimu berkata, mana mungkin, kamu berkata saja, kenapa tidak? Dan kenapa tidak dia melakukannya dengan saya? Dan kenapa tidak sekarang? Why not? Oke? Jadi hal itu sangat powerful. Kamu akan merasakan curious, fun, dan rasa grogi atau mental lemah kamu akan langsung terganti dengan rasa curious, penasaran, dan kamu akan maju. Coba lakukan hal ini. Namun, jika masih belum berhasil, saatnya untuk the final weapon. Oke. Saatnya untuk senjata terakhir, teknik terakhir yang paling sakti untuk membuat mentalmu menjadi mental baja. Apa itu? Teknik ini saya sebut dengan menciptakan tekanan besar. Ya, menciptakan tekanan besar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Manusia pada saat dihadapi dengan tekanan, maka ia akan mencari segala macam cara untuk keluar dari tekanan tersebut. Oke? Contohnya, jika kamu lapar, kamu akan melakukan apapun untuk mencari makanan. Dan kamu berfokus hanya untuk mencari makanan. Dan kamu akan mendapatkan makanan. Itu sudah pasti. Jika kamu kepepet butuh uang misalnya, kamu akan melakukan segala macam cara dan berfokus caranya cari uang. Sampai kamu mendapatkan uang, baru kamu tenang. Oke? Jadi jika sesuatu ada yang membuat kamu terdesak atau kepepet, disitulah kamu berfokus dan kamu mencari segala macam cara untuk lepas dari tekanan tersebut. Dan pada saat kamu just do it, ingat, otak kanan kamu akan mensupport kamu dengan berbagai macam ide. Nah, oleh karena itu, jika kamu ingin melakukan apa yang harus kamu lakukan, ciptakan tekanan. Saya berikan satu analogi. Anggaplah saya berkata kepadamu, hai, A, anggaplah nama kamu A. Hai A, berapa lama kamu bisa mendapatkan wanita cantik seperti model ini? Lalu kamu berkata, ini model. Nah, mungkin saya mendapatkan seperti ini. Ya, mungkin setahun saya baru ketemu seperti ini dan dapat seperti ini. Oke, 1 tahun kamu bisa dapat seperti ini. Iya, oke. Kasih waktu 1 tahun. Nah, tiba-tiba saya menculik ibumu. Dan lalu saya menodongkan shotgun di kepala ibumu. Dan saya berkata, kamu harus mencari wanita model seperti ini dalam waktu 2 minggu. Atau ibumu saya tembak dengan shotgun. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu baru saja menerima tekanan dan kamu akan melakukan apapun untuk menemukan dan mendapatkan wanita model dalam 2 minggu. Dan otakmu akan bekerja dengan sangat jeniusnya, dengan sangat pintarnya karena kamu fokus. Dan biasanya kamu berhasil menemukannya. Kamu dapat mendapatkannya karena tekanan. Oke, jadi tekanan ini sangat penting.
Karena tekanan dapat membuatmu fokus, dan disitulah kamu banyak just do it, dan disitulah otak kananmu akan mulai mensupportmu dan mensuplaimu dengan ide-ide dahsyat. Dan kamu akan melakukan berbagai macam cara, kiri, kanan, atas, bawah, keluar, masuk, dan segala macam, untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Oleh karena itu, tekanan sangat bagus. Ciptakanlah tekanan, maka kamu akan dapat memiliki mental baja dan melakukan apapun yang kamu ingin lakukan. Saya berikan satu tips untuk menciptakan tekanan. Kamu punya tabungan, pasti. Ambil tabunganmu, 80%. Oke, 80% tabunganmu, ambil, berikan kepada temanmu. Dan katakan kepada temanmu, jika dalam sekian hari, kamu tentukan sendiri harinya, jika dalam sekian hari, kamu tidak dapat mendapatkan hasil X, maka habiskan semua tabunganmu yang kamu berikan kepada dia. Oke, itu sangat sangat menciptakan tekanan sekali. Dan itu akan membuat kamu mencari segala macam cara untuk dapat mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Oke? Nah, mungkin kamu panik, 80% gimana kalau hilang? Nah, justru itu bagus. Semakin kamu panik, semakin kamu takut, semakin tekanannya besar. Percaya, kamu pasti akan tambah pintar, kamu pasti akan tambah jenius dan fokus untuk mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Jadi tekanan sangat perlu, tekanan sangat luar biasa sekali untuk menciptakan mental baja. Nah, kamu bisa menciptakan tekanan bukan hanya dari uang. Misalnya, banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk menciptakan tekanan. Dan ingat, semakin besar tekanannya, semakin kamu fokus dan semakin kamu memiliki mental baja. Oke? Oleh karena itu, gunakan kreativitasmu untuk menciptakan tekanan-tekanan, apapun itu. Karena tekanan sangat penting, dan tekanan adalah teknik paling jitu untuk membuatmu memiliki mental baja. Oke? Jadi, sangat jelas sekali tentang mental baja, fungsinya, dan cara melakukannya. Jika masih kurang jelas penjelasan saya ini, silahkan dengar kembali rekaman ini tentang mentalitas baja, hingga kamu mengerti dan jangan ragu untuk mengaplikasikannya. Saya Ronald Frank, kita ketemu di teknik ketiga, yaitu teknik super PD.